Yang menarik Mas Agung ya, kurban ini tuh tidak hanya memiliki dimensi agama saja. Kalau ada niat, ada tekad, Allah kasih jalan. Pemikiran banyak orang yang akhirnya karena terpusat jadi satu tempat yang berlimpah luas kurbannya, dia berpikir buat apa lagi kurban. Terima kasih ya. Baru kali ini saya merasa terharu, daging kurban saya itu dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita di tanah air. Oh, merinding. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat dan keberkahan nanti tercurah untuk para penonton dan yang ada di sini. Amin. Amin. Apa kabar Mas Yogi? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Sehat walafiat. Insyaallah. Sehat sekali, makin lama makin banyak nih yang dikerjain Mas Yogi nih, luar biasa nih. Sibuk ya, tapi alhamdulillah hari ini ada tengah-tengah kita. Pada kesempatan kali ini Sentra Masjid ya, podcast Sentra Masjid kedatangan tamu spesial dari salah satu lembaga yang luar biasa ya. Dan pada kesempatan kali ini apa nih? Kita mau ngebahas sesuatu yang memang momennya kita tunggu-tunggu ya. Betul. Oke, tentang apa nih kira-kira, Mbak? Mas Yogi. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dulu nih buat Mas Agung dan rekan-rekan di tim Sentra Masjid ya. Kami dari Dompet Duafa, saya mewakili Dompet Duafa Lampung ya, Mas Agung merasa terhormat diundang oleh tim Sentra Masjid ya untuk sharing dengan apa nih sebutannya? Pemirsa Sentra Masjid. Sahabat audiens? Sahabat Sentra Masjid. Oh, sahabat Sentra Masjid untuk berbagi sharing lah tentang apa yang kita lakukan di Dompet Duafa Lampung, Mas. Yes, benar banget. Mas Yogi ini sebagai kepala cabang Dompet Duafa Lampung yang kali ini juga memang sedang kita berkenalan menyapa warga Bandar Lampung melalui media YouTube. Dan memang materi hari ini atau pembahasan kita hari terkait dengan momen Idul Kurban. Betul, Mas. Saya ada pantun nih, Mas. Apa tuh? Waduh, kalau soal pantun saya agak perlu dibalas ini. Saya juga tadi mikir-mikir apa ya. Gimana, Mas? Ya kan, main layang-layang terbang ke awan. Cakep. Putus palingnya jatuh ke hutan. Sip. Ya. Mari kita sambut keberkahan menyambut momen kurban. Masya Allah. Cakep. Tema hari ini atau judulnya nanti adalah tebar keberlimpahan dalam satu kurban. Betul. Nah, itu kayaknya sesuatu yang memang tidak banyak orang tahu ya terkait dengan kurban. Sebenarnya dalam satu momen kurban tersebut tuh banyak hal berkahan yang itu dirasakan oleh banyak orang. Betul. Ya? Betul, Mas Agung. Jadi momentumnya pas nih, kita syuting H-21 ya, Mas Agung. H-21 Idul Adha. Jadi momentum kurban ini menjadi salah satu peak season Dompet Duafa Lampung ya, dalam mengajak publik masyarakat untuk beribadah dalam kurban. Nah, kita di Dompet Duafa itu ada program namanya Tebar Hewan Kurban. Tadi disinggung Mas Agung, betul sahabat Sentra Masjid. Sesuai judulnya adalah satu keberkahan, berlimpah keberkahan dalam satu kurban. Jadi luar biasa. Jadi memang Tebar Hewan Kurban ini ada spirit berbeda, Mas Agung dan sahabat Sentra Masjid. Bener banget. Mungkin boleh ya sharing-sharing dulu kita terkait dengan kurban nih. Menurut Mas Yogi nih kira-kira apa sih esensi dari berkurban itu sendiri? Karena memang momen kurban ini kan bukan hanya sekedar sebatas motong hewan. Itu motong hewan untuk akikah juga bisa, untuk sifatnya sedekah juga bisa. Tapi kan momentum seperti ini itu menjadikan sesuatu yang lebih bernilai. Tapi menurut Mas Yogi apa esensi dari berkurban itu sendiri? Esensi kurban itu ini kan momentum yang setahun sekali ya, Mas Agung ya. Momentum yang sayang banget kalau kita itu tidak memanfaatkan momen yang setahun sekali ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan hadis Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang ingin dekat dengan Allah, dia berkurban gitu. Sebagai bukti taat, sebagai bukti kita tuh cinta kepada Allah itu berkurban gitu. Nah, momentumnya kurban ini kan meskipun nggak wajib kan hukumnya sunnah muakkad ya, Mas. Meskipun sunnah muakkad, tapi ya kalau yang punya atau mampu, ayo teman-teman kita berkurban karena yang lain bisa ditunda. Benar. Yang setahun sekali ini tanda cinta. Iya. Jadi tanda cinta itu ya misalnya Mas Agung kan sudah
beristri ya, saya juga sudah beristri gitu. Salah satu tanda yang cinta kepada orang yang kita cintai kan salah satunya adalah mau berkorban misalkan nganterin istri misalkan ngajar, nganterin istri belanja, itu kan tanda cinta. Nah, tanda cinta kita kepada Allah, Tuhan kita, orang yang ngasih rezeki kepada kita, orang yang ngasih nyawa kepada kita, itu salah satu tanda taat dan cintanya adalah berkurban. Benar gitu. banget. Apalagi memang dari zaman Nabi Adam pun sudah ada ya. Yes. Nah, seperti pantun lagi nih. Oh, oke, apa tuh pantunnya? Baca Quran sambil rebahan. Yes, sebagai tanda cinta kepada Tuhan, ya berkurban. Ini bener cerdas banget nih Mas Agung. Saya dari tadi mau buka bahas aja bingung mikirnya apa gitu. Ya karena memang ya mungkin kita ataupun banyak orang juga mungkin belum merasakan esensi dari kurban itu hanya sekedar suatu formalitas kah, atau sebuah acara keagamaan yang rutin setiap tahun. Tapi sebenarnya mungkin karena kita belum aware, belum kepikir saya sebenarnya mampu, saya sebenarnya tuh udah bisa berkurban. Tapi hanya 1 ekor kambing pun tidak mau melakukan itu, kenapa gitu kan? Padahal itu bukti cinta kita, taat kita kepada Tuhan. Dan satu hal yang menarik Mas Agung ya, kurban ini tuh tidak hanya memiliki dimensi agama saja. Sebenarnya ya, dimensi ibadah saja. It's not only about how to you lebih dekat dengan Allah gitu, tapi juga ibadah kurban ini ada dimensi ekonominya, ada dimensi sosialnya. Pertanyaannya gimana gitu kan? Nah, contohnya di program kita Mas, di program Tebar Hewan Kurban Dompet Duafa ini. Kita tuh punya program Tebar Hewan Kurban sesuai namanya ya, menyebarkan atau mendistribusikan hewan kurban ke berbagai pelosok tanah air Mas. Termasuk di Lampung ini. Di Lampung ini kan banyak gitu kan daerah-daerah yang memang punten, maaf misalkan yang jarang mendapatkan daging kurban. Oh iya benar banget. Jarang. Ya mungkin kita di kota ya, di Bandar Lampung mungkin, atau di kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta, Jabodetabek, itu kurban tuh kayak B aja. Maksudnya B aja tuh mungkin Mas Agung atau teman-teman sahabat sentra masjid alami di komplek-komplek biasanya. Warga tuh dapat daging tuh numpuk Mas. Iya benar banget. Ngalamin nggak? Iya, pasti. Bahkan mungkin itu yang menjadi salah satu pemikiran banyak orang yang akhirnya karena terpusat jadi satu tempat yang berlimpah luah kurbannya, dia berpikir buat apa lagi kurban seperti itu ya. Padahal sungguhnya mungkin di pelosok, di daerah-daerah yang mungkin tidak kita ketahui, begitu banyak saudara-saudara kita yang belum pernah mendengar ataupun mengenal kurban setiap tahun. Belum tentu setiap tahun dapat daging kurban. That's why kenapa Dompet Duafa itu menggelar atau menggulirkan program namanya Tebar Hewan Kurban. Karena spiritnya adalah spirit kita ingin berbagi pemerataan, karena ya based on pengalaman ya Mas ya, berdasarkan pengalaman kita semua, berdasarkan pengalaman empiris. Ya kalau di komplek-komplek memang kurban tuh seperti ya biasa aja, karena semua warga tuh bahkan di kulkas tuh numpuk gitu ya. Bahkan satu orang itu kan kadang-kadang nggak cuma dapat 2-3 besek ya, ataupun plastik bingkisan kurban, bahkan bisa jadi dari sini dapat, dari sana dapat, dan akhirnya apa? Akhirnya yang ada adalah kolesterol naik, giginya sakit karena setiap hari akhirnya kebanyakan makan daging overload. Tapi ternyata di bagian tempat ada saudara kita yang sebenarnya juga jangankan daging sapi, mungkin kambing aja mereka nggak dapat seperti itu. Betul. Nah dari situ penasaran nih dengan Mas Yogi, kira-kira nih dari pengalaman Mas Yogi di Dompet Duafa menyebarkan daging kurban di berbagai pelosok, apa sih ada nggak sih pengalaman yang itu bisa menjadi satu inspirasi dan juga cerita-cerita yang itu perlu didengar nih oleh para audiens dan penonton kita? Ya, thank you Mas Agung. Betul, jadi alhamdulillah saya semenjak di Dompet Duafa sejak tahun 2012 ya, kurang lebih 7 tahun lebih ya saya di Dompet Duafa. Saya dapat tugas hampir setiap tahun tuh keliling Nusantara Mas. Masya Allah. Di momen kurban. Keliling paling jauh sih ke Halmahera Utara, Maluku Utara itu. Maluku Utara. Saya pernah ke Lombok, saya pernah ke NTT juga, pokoknya di Kepulauan Seribu. Pokoknya kita hampir di Dompet Duafa seluruh insan ya. Kita manggilnya insan ya, karyawan-karyawan Dompet Duafa tuh insan Dompet Duafa tuh ke mana-mana gitu, termasuk saya. Nah, punya pengalaman yang luar biasa yang sangat menjadi berkesan lah ya Mas Agung. Ini membuktikan ini menyadarkan kita kembali bahwa Indonesia tuh luas. Wow.
Indonesia itu tidak hanya Pulau Jawa. Benar. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias sampai Pulau Rote gitu kan. Iya betul. Dari Sabang sampai Merauke, dari utara ke selatan itu Indonesia tuh is a big nation gitu loh. Saya punya pengalaman yang sangat bersyukur menyadarkan saya, saudara kita tuh banyak sahabat sentra masjid gitu kan. Di momen kurban itu saya melihat secara langsung bahwa memang betul dompet duafa tuh punya spirit mendistribusikan, memeratakan daging kurban tuh karena ya tadi Mas, masih banyak, bukan ada lagi ya, masih banyak daerah-daerah yang jarang makan daging. Jangan kan tiap kurban ya, tiap hari pun mereka jarang makan daging. Benar. Jadi momentum kurban itu momentum yang mewah. Sebenarnya seperti itu. Mewah bagi mereka gitu. Dan juga yang saya tertarik adalah tadi sampai ke Halmahera Maluku Utara. Jangankan mungkin untuk bisa berkurban, untuk bisa mengakses mereka saja itu kadang banyak sekali kesulitan ya dengan kondisi alam. Ya kan? Itu naik apa Mas pada saat itu? Naik pesawat. Cuman pas ke lokasi distribusinya tuh saya naik perahu yang luar biasa, Mas Agung. Gimana? Jadi memang Indonesia tuh negara kepulauan ya. Iya benar. Alamnya indah gitu kan dan sebagainya. Jadi memang challenge-nya atau tantangannya itu luar biasa. Naik pesawat dari Jakarta waktu itu ke Maluku Utara. Kita berapa jam? 3 jam kalau salah. Yeah. Pesawat saya 3 jam. Nah dari situ saya langsung beralih ke perahu boat ya. Dan itu perjalanannya juga 1 jam gitu. Dan itu waktu itu momen itu saya cuacanya lagi kurang bagus. Wah. Dan ya banyak istighfar ya maksudnya jadi ingat mati juga gitu. Masya Allah gitu. Perjuangan kita mendistribusikan amanah donatur kurban dompet duafa itu memang luar biasa gitu. Dan sampai di sana pun Masya Allah Mas Agung, mereka tuh sangat menunggu-nunggu bahwa dompet duafa mengajak donatur publik untuk berkurban, mendistribusikan daging kurbannya ke seluruh pelosok tanah air. Itu kan ini sejatinya adalah silaturahmi melalui daging kurban. Iya. Misal nih orang Jakarta ya, donatur kurban dompet duafa, berkurban melalui dompet duafa, dan daging kurbannya itu disalurkan di Lampung. Misal di Pringsewu lah. Itu kan orang yang nerima daging kurban di Pringsewu itu bersilaturahmi dengan pekurban yang di Jakarta. Iya. Bayangkan value-nya itu Mas, silaturahmi antara sesama saudara sebangsa dan setanah air tuh kerasa gitu. Dan itu saya rasakan pula ketika saya ke Maluku Utara, ke Halmahera Utara itu. Ketemu dengan bahasa berbeda, berterima kasih kepada kita untuk disampaikan ke para donatur. Itu momentum yang menurut saya emosional Mas. Jadi saya sampai bilang gini ke tim di dompet duafa gitu. Masya Allah kita tuh alhamdulillah gitu ya, kita diamanahi donatur untuk mendistribusikan daging kurban, dan kita sendiri menyaksikan, mendengar suaranya, tatapan matanya para duafa ya, rata-rata duafa yang nerima daging kurban kembar hewan kurban dompet duafa itu mengucapkan say thank you gitu, terima kasih dengan bahasa daerah mereka masing-masing. Terus saya bilang ke tim, ini harus kita sampaikan ke donatur bagaimana senangnya mereka mendapatkan daging kurban daripada donatur. Dan tahu sendiri Mas Agus. Kok jadi Mas Agus ya? Mas Agung. Iya. Kan para donatur itu dapat laporannya secara komprehensif, fotonya, kemudian lokasinya di mana berupa ini ya. Mereka tuh sampai ada yang testimoni gitu, donatur dompet duafa tuh, terima kasih ya, baru kali ini saya merasa terharu daging kurban saya itu dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita di tanah air. Oh, merinding gitu kan kita mendengar testimoni. Istilahnya kalau kita jualan gitu kan, dapat testimoni dari pembeli itu kan seneng banget. Ini kita para donatur memberikan testimoni dan ya kayak unbelievable gitu, maksudnya ya Allah saya donasi di Jakarta, tapi ternyata daging kurban saya bisa menjangkau Lampung, menjangkau Halmahera Utara. Itu sih Mas yang luar biasa ya.
ya sayang banget lah kalau misalnya momen kurban ini tuh berlalu begitu saja gitu. Ya artinya memang pada saat momen kurban inilah momen dimana kita bisa saling menyapa dan juga bisa untuk memberikan sedikit kebahagiaan buat saudara-saudara kita yang tadi mungkin kalau saya perhatikan, saya dengar dari Mas Yogi begitu luar biasanya proses perjalanan ke daerah-daerah. Terbayang teman-teman semua kalau seandainya Mas Yogi mungkin hanya sehari 2 hari, sejam 2 jam di sana. Mereka yang tinggal di sana melakukan itu setiap hari. Dengan penuh perjuangan ya teman-teman semuanya, dengan penuh keterbatasan saudara-saudara kita mungkin kurban menurut kita adalah sesuatu yang biasa karena tempat kita berlimpah, tapi ternyata di daerah-daerah itu banyak loh dari mereka itu yang benar-benar mengharapkan, membutuhkan perhatian dari kita, support dari kita. Dan hewan kurban ini merupakan memang salah satu syariat di dalam Islam yang memang juga sebagai seorang muslim juga kita harus berusaha nih untuk bisa ya minimal belajarlah untuk bisa berkurban sebisa kita, semampu kita. Seperti itu. Dan pengalaman juga Mas ya, ini sharing ya. Gak hanya di penerima manfaatnya, kita sharing di pekurbannya. Mungkin teman-teman, sorry ya, saya ingin mendobrak mental block kita semua. Mindset kita semua bahwasanya kurban tuh harus mapan. Iya. Berbagi tuh harus kaya dulu. No. Ya, serius Mas. Saya selalu mendapatkan donatur dompet duafa tuh ada. Ini true story loh, saya nggak bohong. Misal nih ya, ojol. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, ojol kan penghimpunan lagi apa pendapatannya kan nggak menentu ya. Beda seperti kantoran gitu, seperti kita lah ya yang gajinya tuh stabil gitu setiap bulan. Kan ojol naik turun, kadang anyep gitu ya. Kadang ini. Tapi moral story-nya gini Mas Agung. Kalau ada niat, ada tekad, Allah kasih jalan. Ini ojol datang ke dompet duafa, kirain mau sedekah biasa gitu ya. Ini true story. Terus beliau mengeluarkan uang, mau sedekah apa, Mas gitu. Kan saya mau kurban, dan kurbannya itu luar biasa. Kurban yang kan di dompet duafa tuh ada berbagai macam kurban ya Mas. Yeah, domba standar, medium, premium. Ini yang premium. Maksudnya masa kita gitu loh yang notabene merasa ya stabil gitu kok gak kurban, jangan mau kalah seperti orang-orang yang penghasilannya tuh ya kadang hanya kadang ini gitu naik turun lah ya. Ini memotivasi sih Mas ya, saya benar. Sharing kayak gini tuh bukan untuk apa gitu tapi untuk memotivasi kita semua, termasuk saya memotivasi diri saya sendiri. Betul. Kurban tuh bukan persoalan uang ada apa enggak sih, persoalan mau apa enggak, niat apa enggak, komit apa enggak. Nah ini kebukti ini kan sama cerita ojol donatur kita dompet duafa. Ternyata beliau ini setahun sebelumnya berazam gitu, niat saya mau kurban, nabung Mas, sehari nyisihin berapa gitu kan, dan setelah dikumpulin ya alhamdulillah nyampe gitu. Terus ditanya gitu ya, iseng nanya gitu customer care kita, CS-nya lah ya, Pak ini gimana Pak? Ini yang ketauhidan yang luar biasa gitu. Ya saya mah yakin aja kalau saya kurban Allah nggak bakal ngasih saya kesulitan. Maksudnya apa ya? Keyakinannya luar biasa ya. Luar biasa gitu. Seorang yang bagi kita ojol gitu kan, yang memang pendapatannya nggak menentu gitu, tapi punya ketauhidan yang luar biasa gitu, mau berkurban gitu. Nah ini saya memotivasi kita semua sih. Iya. Motivasi viewers, pemirsa sahabat Sentra Masjid. Dan ini belum terlambat karena kita masih ada waktu mungkin. Tahun ini misalkan sebisa yang kita mampu ya kan. Betul. Kita bisa bergabung sama saudara-saudara yang lain buat bersama-sama. Karena di Sentra Masjid juga kita ada program buat memfasilitasi karyawan buat ikut serta dalam program kurban ini. Insya Allah kita akan coba implementasikan juga ya tahun ini, dan tahun depan mudah-mudahan semakin meningkat. Betul, seperti Mas. Itu. Dan di dalam kurban ini juga ya Mas Yogi, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa tidak hanya menyentuh dari sisi agama, tapi banyak faktor, misalkan dari sisi ekonomi, dari sisi pemberdayaan. Karena dengar-dengar dompet duafa ini punya program juga untuk bisa memfasilitasi saudara-saudara kita untuk berkembang. Apalagi tadi jikalau diceritakan di Halmahera Utara, di Maluku Utara,
Kalau ternyata yang disampaikan tuh apa Mas? Produk sudah jadi produk atau dia daging memang hasil Daging kurban? fresh. Wow. Dan ini kan akhirnya menjadi pertanyaan, bagaimana nih dari Jakarta nyampe Maluku Utara dengan kondisi yang mungkin butuh waktu yang cepat untuk menyampaikan ada hewan kurban supaya tetap fresh, tetap bagus seperti itu. Nah, itu gimana tuh? Ya, betul Mas Agung ya. Jadi big question mark-nya kan itu gimana dompet duafa mendistribusikan, apakah ngirim daging dari Jakarta? Oh enggak gitu. Kita itu mendorong pemberdayaan di setiap daerah distribusi kurban. Contoh di Lampung Mas. Kita di Lampung ini sahabat Sentra Masjid dan Mas Agung itu ada program namanya sama nih, awalnya sentra ternak. Kalau ini sentra masjid. Kalau dompet duafa sentra ternak. Nah di Lampung kami dompet duafa Lampung tuh punya program sentra ternak di Pringsewu Mas. Pringsewu ya? Pringsewu tepatnya di Gading Rejo. Desanya Pakonnya Tulung Agung. Jadi kalau sahabat mau silaturahmi main-main, ayo sama saya ke sana. Mas Agung ayo ke sana. Jadi kita itu jauh sebelum Idul Adha memberdayakan peternak-peternak duafa Mas Agung. Oh gitu. Jadi kita itu mendidik atau mengedukasi para peternak duafa. Kita kasih bakalan tuh bibit ya. Oh ya, pokoknya perlengkapan yang memang dibutuhkan untuk beternak hewan ya. Kita bangun kandangnya, sentra ternaknya. Kita ajak peternak-peternak duafa sekitar sana untuk mau gabung nggak? Iya. Kita kasih bakalan. Kita kasih domba bibit gitu. Tolong gemukin, atau bahasa itu fattening ya, penggemukan gitu, selama beberapa bulan. Nah, mereka tidak hanya dikasih tapi juga dikasih knowledge tentang dunia peternakan yang baik dan benar gitu kan. Sebenarnya mereka itu udah paham Mas Agung, beternak tuh gimana tapi beternak secara modern kan mereka belum. Nah, fungsi empowerment pemberdayaan tuh dompet duafa di situ. Ngasih tahu, mengedukasi, membimbing, membina kayak gini loh. Pakannya yang betul kayak gini, terus nyuntiknya yang betul kayak gini, dan lain sebagainya. Jadi benar-benar dibimbing seperti pemberdayaan ya, seperti halnya Rasul memberikan kampak kepada sahabat supaya dia bisa berdaya. Seperti itu. Betul Mas. Jadi memang kita nggak ngasih lepas. Tapi ngasih terus dibimbing. Agar kelak mereka sudah gak kita bimbing, mereka mandiri, mereka berdaya, mereka bisa berdiri sendiri lah, berdikari gitu loh, untuk survive menghadapi kehidupan selanjutnya. Nah, itu kan poin tebar hewan kurban itu salah satu poinnya tadi ya, poin ekonomi, pemberdayaan peternak. Pertanyaannya nanti, berarti dompet duafa ngasih domba dong ke para peternak duafa? Yes, lebih ke ngasih modal domba. Modalnya berupa domba. Terus kemudian kita beli lagi, lah kan double untung. Benar. Peternak itu kita kasih modal domba, pemberdayaan ilmu. Nah nanti pas momen Idul Adha ini kita beli lagi. Tuh, makanya ada pertanyaan, kok dompet duafa harga hewan kurbannya relatif terjangkau? Ya kita inilah, alhamdulillah harganya bersaing. Iya. Karena kita beli langsung dari petani yang sudah dibinanya. Yes, jadi dompet duafa pure bener ini pemberdayaan, nggak cari untung gitu. Iya. Bener-bener ya, makanya harganya terjangkau, tapi secara kualitas ya sama, insya Allah high quality lah. Diperhatikan, dimonitoring. Kita selalu melakukan quality control, menjaga kesehatan, terus bobotnya sesuai, karena kita insya Allah sesuai amanah sih Mas. Karena kita menyampaikan bobot standar misalnya 23 sampai 25 kilo, bobot medium 26 sampai 28, bobot premium 29 ke atasnya. Itu kita komit bahwasanya insya Allah donatur misalnya ada yang beli medium, ya bobot di antara itu. Sesuai dengan yang dipesan. Ya, mohon maaf kan kita bukan beli kucing dalam karung betul. Tapi kita sesuai amanah donatur. Donatur pengennya yang premium, berarti kita cari yang 29 ke atas. Dan kita quality control, menjamin kualitas hewan, kesehatannya dan bobotnya sesuai dengan tertera di campaign yang kita keluarkan. Oleh sebab itu kenapa akhirnya bisa dengan adanya pemberdayaan peternak duafa tadi bisa memudahkan dompet duafa juga dalam menyalurkan ke daerah-daerah yang mungkin ada di sekitar situ. Sehingga daging yang didapatkan itu juga lebih fresh ya.
fresh, lebih bagus ya kan, dan lebih cepat karena sumber sapinya, sumber ternaknya ada di dekat-dekat situ seperti itu ya. Seperti halnya di Maluku Utara tadi betul, ya. Maluku Utara. Jadi hampir semua lokasi distribusi dompet duafa itu seperti itu Mas Agung dan sahabat sentra masjid. Iya. Gak jauh-jauh dari lokasi distribusi, dan di situ ada tempat pemberdayaan peternaknya. Kalau di Lampung domba. Yang jauh-jauh mungkin bisa saja audiens, donatur atau dermawannya. Tapi kan tetap aja tinggal ditransfer sehingga bisa mendekatkan daging kurban kepada umat-umat yang membutuhkan. Apalagi sekarang di masa pandemi, Mas. Iya. Gak usah capek-capek nyari ke pasar, panas-panasan, kerumunan, apalagi kan COVID masih tinggi ya pandemi kita. Jadi kita ingin memudahkan para pekurban itu di era yang serba digital ini, Mas. Ya sekarang kan beli makan aja online, terus beli apapun e-commerce. Iya benar. Ya beli karpet di sentra masjid. Masih ada online kan, Mas? Iya benar banget. Kurban pun sama gitu, Mas. Iya. Gak usah lah capek-capek Bapak Ibu, Mas Mbak, dan semuanya gitu ya. Ya via online aja. Insya Allah sesuai gitu, dan kita tidak membeli kucing dalam karung, tidak membeli domba dalam karung, tidak membeli sapi dalam karung. Kita insya Allah amanah, dan kita sejak 94 Mas Agung. Wow. Program tebar hewan kurban ini bukan baru pertama, tetapi memang sudah berpengalaman dalam menebar hewan kurban di pelosok-pelosok negeri. Jadi insya Allah sudah berpengalaman, sudah melalui tahap QC itu quality control. Luar biasa. Nanti mungkin ada foto-fotonya. Yes, dan juga nanti mungkin nanti kita sertakanlah kontak dari Dompet Duafa untuk saudara-saudara muslim yang kiranya ingin ikut serta dalam program tebar hewan kurban yang ada di Indonesia, mungkin ada di luar negeri juga. Kalau di luar negeri Palestina ya, sampai sana juga. Ya. Masya Allah. Mudah-mudahan hewan kurban yang kita berikan itu bisa benar-benar dirasakan oleh banyak pihak yang membutuhkan. Amin, ya. Tidak hanya tersentralisasi dalam satu tempat aja. Betul. Nah, luar biasa sekali teman-teman semuanya. Nah, kalau untuk sentra masjid sendiri nih, Mas Yogi, ada program apa yang kira-kira ditunggu-tunggu juga untuk audiens penonton sentra masjid yang juga kebanyakan juga dari masjid ya, dari DKM, dari takmir masjid, yang mungkin bisa aja mereka tunggu-tunggu nih program dari Dompet Duafa. Ya, terima kasih Mas Agung ya. Ini memang ada potensi kolaborasi kebaikan yang bisa kita lakukan nih. Amin. Antara Dompet Duafa, sentra masjid, dan teman-teman DKM ya di Bandar Lampung maupun Lampung ya. Kan sentra masjid di Lampung ya, Mas. Pertama mungkin gini, Dompet Duafa sebagai lembaga amil zakat dan lembaga dakwah itu kita punya program namanya Barzah, Mas. Barzah tuh Badan Pemulasaran Jenazah. Memang agak-agak ngeri-ngeri ya namanya, jenazah, pemulasaran jenazah. Nah, di dalamnya itu ada program namanya pelatihan pemulasaran jenazah. Wah. Seperti memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan mengubur gitu kan. Apalagi sekarang di tengah pandemi ini kan ada tata cara prokes memandikan jenazah COVID kan. Nah, Dompet Duafa alhamdulillah sudah melakukan pelatihan itu bersama Kemenkes. Jadi ada pelatihan tim Barzah itu pelatihan sesuai protap ya, itu SOP lah ya. Sesuai syariah dan sesuai protap. Sesuai syariah dan sesuai protap bagaimana memandikan dan mengkafani dan lain sebagainya jenazah COVID. Nah, ini kita siap berkolaborasi gitu ya sama Mas Agung maupun dengan teman-teman DKM Selampung gitu. Ayo, kami siap untuk berkolaborasi, dan ini insya Allah timnya dari Jakarta langsung. Wah. Jadi teman-teman siapkan ini aja lokasi, waktu, dan tentu dengan tetap menjunjung protokol kesehatan. Karena memang ini adalah kewajiban sebagai seorang muslim, tentu perlu kita pelajari, dan mungkin saja ada dari pihak masjid ataupun DKM yang memerlukan nih pelatihan-pelatihan terkait dengan prosesi pemakaman jenazah dan sebagainya. Nanti insya Allah ya kita akan jadwalkan dengan sentra masjid dan Dompet Duafa kapan acaranya secara offline ataupun online nanti kita infokan. Yang jelas ikuti terus program yang ada di sentra masjid.
TV. Mantap. Dan Subscribe ya. Alhamdulillah Mas Yogi kita sudah usai nih, banyak hal yang dibincangkan, mudah-mudahan banyak hikmah dan pelajaran yang bisa diambil, inspirasi dari tukang ojek yang juga dengan azam kemauan bisa ternyata, apalagi kita, bagi Anda, bagi kita semua yang insya Allah punya niat untuk bisa menebar kebaikan. Boleh sambil diminum Mas Yogi. Siap, thank you. Bersama Sentra Masya Allah. Makan bakwan harus yang bersih. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.